Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Alhamdulillah, bersyukur atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Ya, meskipun dalam virtual Zoom ya, dengan narasumber kita yang mungkin nanti para sahabat inspirasi akan menonton lewat channel YouTube dan sosial medianya Wahda Inspirasi Zakat. Kemudian salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa beliau. Sahabat Inspirasi, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh, Masya Allah. Ya, mungkin beberapa orang sudah mengenal beliau, ya karena mukanya sudah tidak asing lagi, baik di sosial media maupun di dunia nyata ya. Dulu teman-teman di kampus ya sering memanggil beliau dengan komandan barisan yang paling depan, Masya Allah. Setiap ada hal-hal yang mungkin ketika ada di jalan, turun di jalan, atau ada hal-hal yang sangat membutuhkan tenaga beliau, pasti beliau akan hadir di tempat tersebut. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Afri Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik deh. Masya Allah. Kabar keluarga bagaimana? Alhamdulillah, masih Allah berikan kesehatan. Masya Allah. Ini Ustadz, ini banyak sekali request dari teman-teman ini. Ini tidak afdol rasanya kalau tidak undang satu orang ini, ya. Kecil-kecil cabai rawit. Masya Allah. Jadi banyak teman-teman yang baik di Makassar pun maupun dai-dai yang sudah diutus di daerah ya, katanya mengusulkan Ustadz Afri kayaknya enak diajak bicara, diajak ngobrol dan pengalaman beliau kayaknya banyak dibanding saya, Masya Allah. Padahal sebenarnya waktu itu ya mungkin kalau di kampus ya kayak jabatannya lebih tinggi dan lain sebagainya, Masya Allah. Tapi beliau menyarankan Ustadz Afri untuk diundang. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh Ustadz, ya kayaknya sahabat inspirasi ini butuh kenal, ya kan katanya tak kenal maka tak sayang. Tak saya maka tak ta'aruf. Insyaallah. Ya, kita ta'aruf dulu Ustaz. Ya, silakan perkenalkan diri kita, lahir di mana, besar di mana dan apa kegiatannya sekarang. Nah, kami persilakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada David atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kami memperkenalkan diri. Nama kami Afri Maulana. Kami lahir di Samarinda 18 Agustus 1994. Alhamdulillah sekarang kami sudah 30 tahun. Masya Allah. Dan sekarang kami berada di Kota Bima. Tepatnya saat live ini di Masjid Agung Al-Muwahhidin Kota Bima. Yang merupakan masjid ikonnya Kota Bima. Nah, sekarang alhamdulillah kami sudah berkeluarga, dianugerahkan oleh Allah 2 mujahid, Masya Allah ya, Abdurrahman Arifuddin dan Abdullah Al-Ajam. Adapun kesibukan kami sehari-hari, yang pertama kami diamanahkan oleh Wahda Inspirasi Zakat sebagai penanggung jawab di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kemudian di Masjid Agung itu sendiri kami diamanahkan sebagai bendahara 1, kemudian di TPQ Masjid Agung Al-Muwahhidin Kota Bima itu sekretaris, dan alhamdulillah sekarang kami mengelola sekitar 435 santri yang mengaji di TPQ Masjid Agung. Adapun sehari-hari seperti yang kami sebutkan tadi, kami selain jualan, berusaha, kelola masjid, memang kami secara pribadi mulai dari 2012 hingga detik ini senantiasa berada di masjid. Mulai dari masjid kampus Universitas Hasanuddin Makassar, sana kami tinggal selama kurang lebih mulai 2012 sampai dengan
2015. Kemudian 2015 sampai dengan 2020 kami di Masjid Darul Hikmah, kantor pusat Wahda Islamiyah Antang. Kemudian mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang kami diamanahkan di Masjid Agung Al-Muwahhidin Kota Bima. Adapun pendidikan kami itu kami mulai dari SD sampai dengan SMA itu di Kota Bima. Adapun S1 kami mengambil jurusan S1 Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Kami masuk mulai tahun 2012, keluar 2019. Ya, cukup lama juga itu Ustaz, 7 tahun kami kuliah itu. Ya, mungkin itu sekilas kami perkenalkan diri. Kepada Al-Adafi mungkin silakan. Masya Allah. Ini tidak diragukan lagi ya, seorang aktivis. Betul ini. Ya, karena biasa rata-rata aktivis itu tanpa dalam tanda kutip ya Ustaz ya. Biasa aktivis itu tidak lengkap rasanya kalau tidak menghabiskan waktunya selama 7 tahun itu di kampus. Masya Allah. Iya. Ini betul-betul membuktikan bahwa dirinya seorang aktivis. Masya Allah. Ya Ustaz. Saya sangat menarik ketika Ustadz tadi memang betul-betul menghabiskan waktunya dari masa perkuliahan sampai sekarang ini di masjid. Ya, Ustadz, sebelum kita membahas secara person ya nanti, ya saya mau bahas dulu tentang masjid, Ustadz. Ada apa dengan masjid, Ustadz? Kenapa harus di masjid? Ya, kenapa bukan di tempat lain? Ya, terima kasih banyak ya. Mungkin kenapa di masjid? Bisa dikatakan masjid itu merupakan penyelamat hidup kami. Ya, kami dulu jujur saja kami waktu SMA tinggal di rumah orang kalau kuliah itu kalau SMA. Nah, karena mengingat keterbatasan ekonomi kami punya keluarga, jadinya kami tidak diizinkan oleh orang tua kuliah seperti itu ya, kuliah. Sehingga kami pada waktu itu bingung selesai SMA mau kemana seperti itu. Singkat cerita, saat itu kami belum tahu sholat, kemudian ngaji pun ya ngaji kampung seperti itu, belum tahu tajwid apa seperti itu kan. Jadi kami memberanikan diri untuk ke Makassar waktu itu. Nah, singkat cerita, kami udah gagal di jalur undangan, kemudian tes tertulis kami juga gagal seperti itu. Dan saya dulu awal-awal itu tinggal di Kapasa, di Daya sana, di sekitar perumahan PT Kima. Nah, singkat cerita, dulu kan belum ada 2012 itu nggak ada pendaftaran online kalau jalur POSK Unhas. Nah, kemudian tiba-tiba di Unhas itu tahun 2012 ada buka jalur POSK. Intinya olahraga begitulah. Kalau kami lupa juga itu. Nah, pada waktu itu kami punya secari piagam. Kami punya piagam catur. Piagam catur dulu itu juara 3 tingkat provinsi NTB. Ya, kami pernah juara catur. Memang waktu SMA kami memang paling hobi mencatur itu. Ya, sampai-sampai kami pernah juara 2, juara 1 dan sebagai tingkat Kota Bima. Ala kulihak, ketika kami daftar jalur POSK, kami dinyatakan lolos di Unhas waktu itu. Ya, mengambil jurusan perikanan. Ya, sebenarnya itu jurusan yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Ya, kami bingung ketika di depan laptop, depan komputer, mau ambil jurusan apa. Akhirnya kami acak-acak, tiba-tiba muncul sosial ekonomi perikanan. Ya, kami ambil saja itu seperti itu. Nggak ada planning sebelumnya. Nah, singkat cerita, kami lulus di Unhas, kami ngekos di samping danau pintu 0. Pintu 0 kalau satu yang samping danau itu. Nah, saat itu kami di tempat tinggal kami itu saya satu kos dengan teman saya yang fakultas kedokteran hewan waktu itu.
kami lihat nauzubillah min dzalik ya, luar biasa kemaksiatan. Kami sebenarnya tidak bisa bahasakan apa saja maksiatnya itu. Ya, kami cukup kami memendam sendiri. Singkat cerita, akibat saya nggak punya ketenangan di kos, saya sering ke masjid kampus. Waktu itu saya pakai jeans, tengkorak segala macam kan. Saya dulu mandi di masjid kampus, tapi belum jadi penghuni tetap, baru penghuni ilegal ya. Nah, pas masa puasa, saya curi-curi tinggal di masjid kampus. Nah, tiba-tiba ketemu dengan Kak Isro. Saya Kak Isro waktu itu Kak Isro. Dia itu Fakultas Kedokteran Hewan angkatan 2010, Isro. Nah, beliau tanya ke saya, antum maba Unhas? Ya, saya bilang iya, gitu kan. Kalau bisa antum kalau mau tinggal di sini, tinggal di masjid kan. Nah, akhirnya saya tanpa berpikir panjang, karena saya udah nyaman sekitar 1 pekan jadi penghuni ilegal, ya saya iya kan tinggal di masjid kampus. Mungkin satu-satunya yang As-Sabiqul Awal itu yang 2012 saya yang pertama tinggal di masjid kampus seperti itu hingga 2015 seperti itu. Nah, singkat cerita, disitulah saya mulai kenal masjid, kenal sholat dan segalanya seperti itu. Saya ketemu dengan Ustadz Akino, saya ketemu dengan Ustadz Ayub, Ustadz Jusman, Ustadz Rahmat dan lain segala. Pokoknya Ustadz yang membuat anak itu luar biasa bagi anak ya, terutama Ustadz Akino maupun Ustadz Arisman. Ya, kalau saya lihat mereka itu namanya saya itu orang gunung lah seperti itu. Dulu suka ke gunung, sabit rumput segala macam. Jadi adalah watak-watak liar seperti itu mau diatur. Nah, tapi saya dulu itu saya itu pekerja keras dulu itu. Kerja cuci piring, kemudian potong rumput segala macam, dan mungkin satu-satunya penghuni yang pandai manjat itu saya dulu itu manjat. Jadi kalau 2012 itu ada MPM itu pasang spanduk. Nah, saya yang paling manjat itu. Ya, bisa mungkin ustadznya itu di pintu 1 Unhas itu, saya sering sana manjat itu. Pasang baliho MPM itu waktu 2012, 2013. Nah, itulah sehingga saya udah nyaman di masjid. Saya diajari oleh Kak Akino waktu itu tahsin, diajarin cara sholat dengan baik dan benar, dan alhamdulillah hingga sekarang saya bisa aplikasikan seperti itu. Nah, itulah kenapa masjid itu bagi saya itu merupakan sumber kehidupan bagi saya seperti itu, karena masjid itu bagi saya dari saya orang yang liar, karena terdesak kondisi ekonomi, nggak punya uang untuk bayar kontrakan, bayar kos, saya nggak punya pilihan lain, hanya saya pilih masjid karena saya itu gratis sih, seperti itu. Ya, itu mungkin dari saya seperti itu. Wah, luar biasa ya. Memang semuanya berawal dari masjid. Masya Allah. Saya tidak bisa membayangkan, Ustaz. Ya, andai kan dulu tidak dipanggil di masjid. Yeah. Mungkin sampai sekarang liarnya ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Ya, saya betul-betul kenal sama Ustaz Afri. Ya, saya awal-awal kenal Ustaz Afri kan di masjid ya, di DPP, kantor pusat Wahda Islamiyah waktu itu, Masya Allah. Pagi-pagi itu sudah menyapu, ya. Bukan pagi ya, subuh-subuh. Subuh-subuh itu sudah menyapu, Masya Allah. Karena dulu kan sering mahabit di sana juga, ya, Masya Allah. Memang betul-betul ya, Ustadz Afri itu menghabiskan waktunya di masjid, ya, dari masa kuliah sampai selesai kuliah, dan bahkan sekarang sudah punya 2 anak, ya, sekarang masih tetap mengabdikan diri di masjid, Masya Allah, luar biasa. Dan betul-betul Ustadz, kalau kita membaca sejarah kan memang peradaban itu memang lahirnya dari masjid memang, ya. Dan sekarang saya lihat ya kajian-kajian Ustadz Afri tentang ini ya, sirah ya, Masya Allah, di masjid juga bersama anak-anak muda, dan itu sungguh luar biasa.
di tengah gempuran di Kota Bima yang sangat luar biasa tentang kemaksiatan, Ustadz Afri hadir dengan kajian Sirah Nabawiyahnya, insya Allah. Kalau kami teruskan itu, Ustadz. Insya Allah, luar biasa. Nah, Ustadz, kenapa bisa kembali ke Bima, Ustadz? Ya, sedangkan mungkin waktu itu sudah nyaman mungkin di Makassar, ya? Ya, kalau Ana Ustadz, kalau tipe Ana memang Ana itu lebih suka merintis daripada menikmati hasil. Memang mungkin waktu itu saya mengambil sebuah risiko besar. Saya pulang dari Makassar ke Bima, karena waktu itu saya punya mertua yang sakit-sakitan. Jadi karena saya juga istri juga itu ingin pulang untuk dekat dengan keluarganya, termasuk bapaknya, abunya. Jadi saya pulang seperti itu. Makanya hingga sekarang ini kan saya pulang pergi nih dari Tarlawi ke kota ini. Kalau orang mengatakan bahwa jalan yang paling ekstrim di Kabupaten Bima itu mungkin di Desa Tarlawi. Ya, antum David pernah kan ke sana kan? Ya, apalagi ini kan musim hujan ini, ya gitulah seperti itu. Ya, itu satu yang pertama. Yang kedua, saya sebenarnya itu kalau berpikir juga, kalau di Makassar itu kan kita udah disiapkan wadah perjuangan lah, tinggal kita eksekusi segala macam. Dan saya pikir banyak ikhwah-ikhwah yang luar biasa lah. Dan saya maunya itu harus merintis seperti itu, membangun dari basis pergerakan. Itu yang tipe saya. Saya kalau hidup saya itu harus menantang seperti itu. Kalau ya itulah, saya lebih suka menantang seperti itu, mengambil sebuah risiko, ya berpikir tidak seperti orang lain, seperti itulah. Itu kata kuncinya itu. Masya Allah. Betul-betul mau mengawali semuanya itu dari awal ya, Setia. Dan lagi-lagi saya memang betul tahu Ustadz Afri yang mungkin dulu itu, mungkin tidak apa-apa Setia kita bahas mengenai keluarga tak ya. Ustadz Afri ini kan dulu menikah sebelum selesai kuliah ya. Padahal dulu lagi asik-asiknya berjuang. Ya, kenapa bisa menikah secepat itu, Ustaz? Ya mungkin karena jodoh mungkin ya. Ya, Masya Allah. Ini kalau ada Ustadz Darmin ini saya pusing ini, ada Ustadz Darmin itu. Ustadz Darmin, Ustadz Saibani itu, aduh. Ustadz Kino itu ya bikin pusing saya juga itu. Nah, nggak tahu juga kemana itu, memang Allah takdirkan menikah sebenarnya itu. Ya memang saya nikah 2017, selesai kuliah 2019. Udah Arif itu udah setahun lebih itu Arif itu. Nah disitulah saya benar-benar menikmati perjuangan sebenarnya itu. Ya. Gimana saya melihat seorang perempuan, Masya Allah ya, yang begitu sabar menemani kita di saat kita benar-benar terpuruk seperti itu. Ya itulah yang membuat saya juga itu di situ banyak belajar seperti itu. Terkadang memang mulai sekarang saya itu menyadari sebenarnya itu benar-benar menyadari, meskipun dalam hal teori itu besar. Kenapa? Kadang-kala Allah itu menguji kita dengan dua hal. Yang pertama, menguji kita saat kita berada pada keterpurukan. Disitulah bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang setia bersama kita. Dan waktu itu saya benar-benar merasakan seperti itu ya, di Makassar. Dan sekarang ujiannya itu berbeda. Ya dulu mungkin dulu mungkin saya hanya diuji tentang bagaimana berpikir untuk diri pribadi saya sendiri, bagaimana saya bertahan di atas di atas kemelaratan, di atas segala-galanya. Saya benar-benar habis waktu itu di Makassar, maupun awal-awal di Bima itu. Nah, tapi sekarang ujian itu berbeda. Saya beruji bagaimana saya berpikir untuk orang lain seperti itu.
itulah sekarang ini. Itu mungkin Ustaz. Bisa diceritakan tidak awal-awal menikah itu katanya istrinya juga sempat sakit, sampai-sampai uangnya sempat kehabisan dan sangat susah untuk bayar kos dan lain sebagainya. Bisa diceritakan gitu, Ustaz? Sebenarnya sulit juga ceritakan sebenarnya itu, karena memang ya itu bagian dari perjuangan seperti itu. Karena intinya banyaklah yang dihadapi, Masya Allah. Intinya sulit saja ceritakan sebenarnya. Sulit lah. Masya Allah. Saking beratnya Ustaz ya. Ya. Bisa mungkin kata-kata. Kayaknya sama-sama kita nih. Masya Allah. Tapi antum beruntung karena antum udah selesai kuliah. Yang kedua belum punya anak, itu antum Nah, keuntungannya anak itu karena kerugian antum maksud itu istri anak kan orang asli Makassar. Masa kuliah di Makassar, sedangkan istrinya antum kan Bima, jadi adaptasi dengan lingkungan itu mungkin kurang maksimal. Betul. Jadi memang sama-sama kita sebenarnya, tapi jangan bahasa ya Ustaz. Ya di situ lah perjuangan. Tapi memang kalau saya lihat itu masalah menikah itu 5 tahun itu baru kita bisa menikmati perjuangan itu. Maksudnya bisa kita lihat itu di mana kita mau bergerak, di mana kita intinya sulit dijelaskan seperti itu. Tapi disinilah sebenarnya itu diuji itu gimana diuji bagaimana kita seorang istri itu menerima kita apa adanya. Makanya ada sampai-sampai ada yang katakan kan seorang suami itu diuji ketika dia punya segala-galanya. Seorang istri diuji seorang istri diuji saat suaminya itu tidak punya apa-apa. Sedangkan seorang suami diuji saat dia memiliki segala-galanya. Itu. Insyaallah. Nah, ya. Saya sebenarnya mau tahu sekali bagaimana ceritanya Ustadz Afri ini ketika awal-awal menikah. Karena saya tahu betul Ustadz, dulu kan anak pertama kan lahir di Makassar, ya mungkin besar di Makassar ya. Iya, besar di Makassar dan dibawa juga pas wisuda, Insyaallah luar biasa. Ya, tapi kalau di Bima Ustadz bagaimana? Ya, karena tadi katanya sempat mengalami kesulitan waktu di Bima, apalagi posisinya juga sebagai dai. Ya, bagaimana Ustadz? Saya dulu itu punya 2020 datang ke Bima, langsung saya ngajar di SMKN 4 Kota Bima. Saya pernah guru, kurang lebih setahun waktu itu guru perikanan. Nah memang karena bola balik setelah itu berapa juga si bensinnya juga itu dikatakan itu 2020 itu puncak dari itu puncak dari kalau istilah itu penderitaan kayaknya itu. Puncaknya betul itu kalau saya itu. Nah kemudian 2021 saya kan diamanahkan oleh WIS ya, Wahda Inspeksi Zakat untuk bangun masjid di Dusun Rengga, Desa Antoke, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Nah sampai sekarang alhamdulillah itu masjidnya itu masih berdiri kokoh ya. Nah itu aktivitas saya. Kemudian istri jual-jualan. Nah itulah sumber penghidupan juga sebenarnya itu. Sambil anak juga di ini di Masjid Agung mulai 2022. Itu Ustaz. Iya. Awal-awal merintis Ustaz, kesulitannya di bagian mana Ustaz? Ya, merintis mulai sampai sekarang dari sehingga jadi sekarang ini Ustaz. Ya. Aktivitasnya mungkin sangat sibuk ini Ustaz. Iya, dulu awal-awal itu kan kita kan belum membangun relasi, belum kenal orang. Kita kesulitannya itu bagaimana kita berinteraksi. Apalagi tipe kita ini kan
mohon maaf, nggak kayak sekarang ya. Dulu itu saya sulit lah, sampai-sampai saya kemarin jual keripik pisang segala macam kan. Nah, apa namanya? Ya, kita belum punya relasi lah, nggak kayak sekarang. Sekarang ini kan itu seperti saya katakan tadi, mungkin ujian sebelumnya kita itu hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Nah, sekarang kita diuji tentang bagaimana berpikir tentang orang lain. Ya, kayak ini di TPK ini kan ada sekitar 400 lebih santri ini. Ada pengajar itu ada 37 kelas. Ini kita kan Ana dengan Ustadz Mulyadi kan berpikir terus ini nih tentang bagaimana supaya anak-anak ini bisa terwarnai di Al-Quran seperti itu. Karena fokus kita ini kan belajar Al-Quran seperti itu. Makanya WIH juga ini kan Masya Allah sekali terbentuknya TPK Masjid Agung Al-Muwahhidin Kota Bima ini kan mulai dasar itu kan ada sangkut paut juga dengan Wahda Inspirasi Zakat ini, di mana kemarin untuk membentuk awal itu WIS itu sumbang 100 ikro, kemudian gaji pengajar juga itu dari WIS juga kemarin itu waktu awal-awal itu. Dan sekarang ini kan alhamdulillah kita kan bisa mandiri melalui infak orang tua santri dan lain sebagainya kan. Insyaallah. Nah, kalau masjid di Rengga itu Ustaz, bagaimana perjuangannya Ustaz? Saya masih ingat sekali Ustaz, dulu sempat jatuh di sana, dibonceng oleh antum. Ya. Di sana itu kan memang masjid pelosok itu Rengga, dusun Rengga. Dan memang kalau sebelum pembangunan itu kan seperti kandang kambing memang dulu itu. Dibangun oleh sampai-sampai Pak Direktur kemarin itu meresmikan itu, bisa beliau lihat itu bagaimana jalannya menuju Rengga itu. Sebenarnya kasihan juga, memperhatikan juga warga di sana itu. Nah, minimal kita bisa menjaga Islam mereka itu dengan melihat bangunan yang kokoh itu. Biasanya itu kan di sana juga itu kan masjid bisa untuk Jumatan, Idul Adha dan segala macam. Memang karena 100% warga di sana itu kan di gunung. Jadi orang-orang gunung itu di sana sholatnya seperti itu. Ya, memang kalau masalah bangun masjid itu luar biasa juga itu tantangannya itu. Karena yang kita hadapi itu bukan masalah bangunannya, tapi bagaimana menyatukan pola pikir seperti itu di antara pemuka-pemuka yang ada di desa Dusun Rengga itu. Seperti itu. Misalnya tokoh masyarakat A mau seperti ini, tokoh masyarakat B mau seperti ini. Nah, itulah seninya kita sebenarnya itu bagaimana menyatukan pikiran mereka itu. Seperti itu. Itu tantangan terbesar itu. Ya, mungkin sekarang orang hanya melihat bangunan kokoh itu Ustaz ya. Yang tidak melihat bagaimana perjuangan di belakangnya. Iya. saya sudah berapa kali? 2 kali ya di sana. Ya, 3 kali lah. 3 kali ke sana. WIS saja itu, WIS pusat itu nggak tahu apa masalahnya itu. Di sana juga itu pertaruhan pokoknya banyak juga ya. Mulai dari pertaruhan politik orang juga sana itu gara-gara Masjid Rengga itu. Sampai kan ketua DPR dulu itu kan ke sana itu. Pokoknya banyak lah namanya seperti itu. Ya, padahal masjidnya masih di pelosok. Dan pelosok saya sekali. Lihat bangunan awalnya itu, bangunan masjidnya yang sebelum jadi sekarang ya. Iya. Itu kan dari kayu itu Ustaz. Ya, dari kayu. Betul. Dan saya pertama kali lihat masjid itu pengen nangis rasanya. Iya. Bisa-bisanya masyarakat di sini ya dengan seluruh keterbatasan, jalannya rusak ya. Terus sumber dayanya yang kurang. Ditambah lagi masjidnya yang hampir roboh ya, iya. Bangunannya waktu itu. Kalau saya itu Ustaz lihat masjid itu, saya kan udah pergi jalan-jalan ke Wera itu. Mungkin satu-satunya masjid yang paling kuat itu sana. Kenapa? Itu saya gunakan semen singa merah itu. Semuanya itu semen singa merah, dan itu pun kalau dibor itu langsung patah ujung bornya itu. Besinya juga itu besi 12 kayaknya itu saya pakai itu, besi 12 sampai 14 itu.
Pokoknya atapnya juga itu luar biasa itu. Menghabiskan anggaran itu 36 juta itu saya beli besi holo yang paling bagus itu. Makanya karena ada usulan orang kemarin itu kan pakai kayu saja, saya tidak, saya pakai besi holo kemarin itu bagus sekali itu. Makanya saya berani jamin itu bangunan masjid itu bisa sangat awet itu. Ya. Tapi untuk ini Ustaz, untuk perjuangan untuk membangunnya Ustaz, kan dari kota sampai ke sana itu kan membutuhkan waktu 2 jam Ustaz. Iya, saya jujur deh, itu karena saya itu mencintai masjid. Ini saya itu kan mencintai masjid. Di sana itu deh udah 2 kali itu proses mau bangun masjid itu tapi gagal terus. Mungkin saya itu kalau ceritakan itu luar biasa, saya itu bangun masjid enggak itu. Orang WIS pusat pun itu nggak tahu apa masalahnya sebenarnya itu. Tapi saya berpikir itu bagaimana WIS itu sponsor terus. Saya nggak pernah sampaikan masalahnya seperti itu kan. Mulai saya itu bayangkan orang azan maghrib itu saya direngga itu azan maghrib itu. Antum bayangkan lah, saya direngga azan maghrib. Hujan-hujan itu bulan 11-an itu kan bangun masjid itu. Hujan-hujan sampai saya itu mungkin kalau posisi sekarang itu saya udah di bawah arus mungkin itu. Saya pernah itu hampir di bawah arus itu di Desa Mawu itu. Karena saking derasnya hujan itu. Apalagi itu kan motor dari WIS itu. Saya dikasih WIS kemarin, motor WIS kan, motor kemarin itu. Nah, ini memang berat Ustadz. Beban pikiran, beban fisik juga. Pokoknya itulah kalau saya bangun masjid Direngga itu bisa dikatakan itu sangat berat sekali bagi saya nih, secara psikologi, secara pokoknya semuanya lah, seperti itu. Dengan banyaknya ujian Ustadz dan banyaknya tantangan waktu itu Ustadz, pernah berpikir tidak untuk berhenti saja waktu itu Ustadz? Kalau saya tipe itu deh, dalam hidup saya itu nggak pernah menyerah. Saya punya prinsip itu, jika saya udah memulai itu, saya akan habis-habisan itu sampai selesai itu. Apakah saya yang habis atau gimana? Itu yang itu tipe saya itu. Makanya kalaupun saya dilihat mundur itu ataupun nggak aktif itu, sebenarnya itu bukan mundur, tapi saya membangun sebuah pondasi. Itu nggak terlihat, tapi bagaimana kita bisa melangkah lebih bagus ke depannya. Kalau masalah bangun masjid kemarin itu, secara terbesit dalam diri saya sendiri pun nggak pernah saya berpikir mundur deh. Maksudnya kalau saya punya tipe seperti itu. Kalau saya tipe begitu. Kalau saya udah mulai itu habis-habisan saya itu. Insyaallah. Insyaallah. Bagaimana kalau sekarang Ustaz? Ya, perjuangan dakwahnya di Bima. Ya, apa tantangan terbesarnya Ustaz? Ya, sebenarnya itu kalau saya lihat sebenarnya itu tantangan terbesar sebenarnya itu karena internal kita sebenarnya ini. Internal kita. Apa internal kita itu? Kalau menurut saya itu, ini saya contoh, sebenarnya banyak sekali ini yang mau mengaji, yang mau ilmu agama, tapi kita ini terbatas di dai-nya. Dai-nya itu terbatas itu. Dai-nya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, namanya ini mungkin jemaah fitnah mungkin ya. Fitnah sekali ini. Terkadang kebaikan itu dianggap sesuatu yang asing seperti itu. Sehingga orang-orang yang berbuat baik itu tersingkirkan. Contoh kasus misalnya, saat kita berada di jalur politik ya, politik misalnya. Nah, padahal dalam Islam itu kan jangankan mengatur urusan politik, yang mengatur semua aspek kehidupan. Masuk WC saja ini, keluar dari WC ada aturannya. Nah, tapi yang salah ini kan pelaksana dari politik itu sendiri.
Saya jujur, dalam hati saya kemarin, saya pernah jadi tim sukses di pemilihan pemilihan legislatif, kemudian pemilihan eksekutif ini. Saya selalu katakan bahwa saya meyakini terima uang itu haram bagi saya itu. Makanya saya nggak pernah itu memberi ataupun menerima uang seperti itu kan. Karena saya punya pola pikir itu di sini kita mempelajari, memberikan pelajaran kepada politisi itu. Bagaimana politis sebenarnya itu. Nah, kalau politisi itu menghabiskan uang pribadi ataupun uang demi menggait ambisi, nanti dia akan berpikir nanti itu, gimana cara mengembalikan itu uang saya itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kebijakan-kebijakan yang seharusnya menguntungkan masyarakat ataupun warga, ya dia lebih condong menguntungkan korporasi, ya para pengusaha yang jadi donatur itu. Nah ini yang sebenarnya itu pola pikir yang itu. Karena memang kita sekarang ini kan berada pada pendapatan level rendah ini kita ini. Jadi masyarakat ini bersifat pragmatis. Jadi dia kasih uang coblos. Ujung-ujung kalau nanti dia dapat, dia nggak pikirkan kita seperti itu. Nah ini yang sebenarnya juga dinamika dakwah itu menantang seperti itu. Satu sisi kalau saya lihat ini adanya individualisme dalam hal pergerakan, sulit untuk bersatu antara ormas-ormas dan sebagainya. Kalau saya lihat ini, karena masing-masing ingin menampakkan bahwa ormas saya yang paling hebat, gitu kan? Kelompok saya yang paling hebat seperti itu. Nah ini yang sulit juga ini, sehingga muncullah fanatisme kelompok. Ini dakwah ini sangat sulit ini bagi saya seperti itu kalau lihat ini. Makanya kemarin dakwah saya itu ketika saya melihat saya pertama kali ke Bima, saya ingin bangun fondasi melalui LITMI kemahasiswaan, udah bagus buat kegiatan segala macam. Saya dihabisi. Saya punya pola pergerakan itu dihabisi ketika saya ingin tampakkan LITMI. Kemudian saya mencoba untuk melihat ini Wahda kan. Saya aktif di Wahda melalui WIS kan. Nah, saya juga dihabisi juga. Saya punya pergerakan, gitu kan. Karena saya nggak punya dukungan, nggak punya orang-orang yang bisa berjuang bersama saya seperti itulah. Ya, kalaupun di Bima ya mungkin hanya Ustadz Mul. Kalau di kota ini yang akhirnya saya berpikir bahaya saya bilang kalau gini terus. Akhirnya saya mencoba untuk mencari formulasi yang baru, yaitu pembinaan Al-Quran melalui TPQ. Dan ternyata ketika saya membina Al-Quran di masjid ini agung melalui TPQ, saya bisa mendakwai mahasiswa. Jadi memang hampir 90% pengajar TPQ itu saya memang sengaja tarik itu mahasiswa semester 1, 2, 3, 4 yang awal-awal itu. Di situ saya ingin memberikan mereka pelajaran bagaimana cara mendidik anak-anak segala macam kan. Meskipun saya itu nggak pandai mengajar TPQ, tapi untuk memanajemen semua ini saya berusaha manajemennya. Satu sisi saya juga bisa mendakwahi orang tua santri dalam hal bagaimana kegiatan-kegiatan itu infak-infaknya untuk kita. Nah, ini jangan heran itu setiap kegiatan Palestina itu mungkin di Kota Bima yang sumbang besar itu di TPQ Masjid Agung ini untuk kita jadikan WIS ini sebagai sarana penyaluran seperti itu. Nah, begitupun ketika kita punya program-program itu, alhamdulillah orang tua santri menjadikan WIS ini sebagai amal perantara kebaikan seperti itu. Ya itu dari saya. Masya Allah. Ya, nah semua cara sudah dilaksanakan Ustaz ya. Iya. Mulai dari jalur pergerakan kemahasiswaan, politik pun ikut. Ya, Masya Allah, ormas dan sekarang Masya Allah bergerak di masjid, Masya Allah. Dan tapi untungnya paling sukses, ya. Tapi ujung-ujung saya lihat itu, saya evaluasi itu. Saya kan pernah di masjid kampus, masjid ormas.
kemudian masjid masyarakat saya di KKN di Jeneberang, kemudian PKL di Gua itu. Memang ujung-ujung saya itu punya naluri ke masjid, itu saja kata kuncinya. Jadi kalau saya bergerak di luar masjid, mungkin saya habis begitu. Saya nggak punya kekuatan. Makanya apapun terjadi, sampai-sampai kan ada yang mengatakan, Ustadz ngapain bangun TPQ di Masjid Agung kan, seperti itu. Kalau di Bima ini kan di rumah-rumah segala macam kan. Nah, tapi saya berpikir gimana saya menyemarakan ini Masjid Agung ini, seperti itu. Masya Allah. Memang chemistry-nya dengan masjid itu sudah sangat kuat, Ustadz ya. Itu saya kan bilang dari 2012 ini udah 2025 ini, udah 13 tahun kayaknya ini di masjid terus ini. Ya. Dan anaknya sudah 2. Ya mungkin setengah hidup saya ini kan di masjid ini. Saya kan sekarang 30 tahun. 30 tahun kan? Sedangkan saya di masjid itu udah 13 tahun itu. Insyaallah. Nah, itu hampir setengah dari umur Ustaz. Iya, mungkin nanti melewati nanti itu. Insyaallah. Ya, apa langkah selanjutnya Ustaz? Ya, kan sekarang sudah sukses ini di masjid. Insyaallah lah, saya bisa katakan antum sudah sangat luar biasa pergerakannya di masjid, dakwahnya di masjid. Ya. Apa rencananya selanjutnya Ustaz? Ya, untuk dakwah-dakwahnya sudah ke depannya Ustaz. Nah, rencana ke depan ini kan saya bagaimana mengembalikan masjid itu sebagai fungsi dasar pergerakan sebenarnya itu. Nah, makanya di Kota Bima ini kan salah satu visi misi wali Kota Bima itu kan bagaimana kembali ke masjid. Dan itu memang aziman itu, alhamdulillah beliau sekarang terpilih wali kota. Bagaimana memfungsikan kembali itu masjid itu, bukan saja dalam bangunan, tapi aktivitas kegiatan itu. Nah, makanya saya akan tawarkan nanti itu bagaimana setiap masjid-masjid itu harus dibangun TPA, TPQ itu, Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian TPQ itu, seperti itu. Jadi saya sekarang mungkin fokus di tataran bagaimana memakmurkan masjid seperti itulah. Jangan sampai masjid mega tapi nggak ada aktivitas seperti itu. Itu saya punya planning ke depan seperti itu. Ya, saya hampir lupa kalau Ustadz Afri Maulana ini sangat dekat dengan wali kota terpilih sekarang. Sehingga untuk ini ya Ustadz ya, untuk rencana-rencana dakwahnya ke depan bisa dibicarakan dengan wali kota ya, insyaallah. Iya, alhamdulillah kalau wali kota itu anaknya itu hafiz Quran itu. Anaknya wali kota Bima itu, Masya Allah. Orangnya juga, istri juga itu sangat responsif kegiatan keagamaan itu luar biasa. Tinggal kita bagaimana mengakomodir ormas-ormas ini. Makanya saya berharap ini juga nih, ormas Wahda Islamnya juga terlibat ini nih. Dalam hal pembangunan kota Bima nih. Bukan sedih kota tapi kabupaten juga seperti itu. Iya. Ormasnya hanya alat Ustadz. Kalau orang-orangnya tidak bergerak, percuma juga. Betul. Ya, biasanya begitu kan. Ya, ormas ini kan hanya wasilah pergerakan sarana. Gimana kita mencapai tujuan. Tapi sarannya ini kan bangunan yang kokoh ini seperti rumah seperti itulah tempat kita kembali. Ya, saya itu kalau bisa dikatakan itu mungkin antum bisa lihat bagaimana saya punya CV ya. Dalam hidup saya itu saya nggak pernah dualisme dalam kelembagaan. Itu kata kunci saya itu. Saya selalu fokus. Misalnya ketika saya udah bergabung dengan Ormas A, bagaimanapun saya akan bergabung dengan Ormas A. Begitupun waktu saya kuliah dulu, ketika saya gabung di LDF Likip, saya nggak pernah bergabung dengan lembaga manapun. Kemudian di MPM juga begitu, saya nggak pernah gabung dengan lembaga pun. LITMI juga seperti itu. Nah itu tipe saya itu. Makanya kalau Wahda Islamiyah ini kan saya lihat ini kan luar biasa sekali nih. Beliau punya konsep yang luar biasa lah. Saya lihat ini masih muda juga. Dan di situ juga saya dapat hidayah juga dari ormas Wahda Islamiyah ini. Seperti itu. Kita senasib Ustaz. Tapi antum saya lihat itu dualisme tigalisme saya lihat itu kalau pergerakan dulu itu. Masya Allah, itu beda cerita. Iya. Untuk hidayahnya Masya Allah. Ya, betul. Kita kan
lahir besar, depannya gunung, belakangnya laut. Di tengah-tengahnya sawah, Ustaz. Iya. Jadi sifat-sifat liarnya itu masih banyak sekali kalau kita bawa ke Makassar itu dulu, insya Allah. Dan Hidayah itu menyapa ya ketika kita didekatkan dengan wasilah ormas ini. Kita dibina, ditarbiyah, ya meskipun ya yang mengajak kita bukan secara langsung itu ormas, tapi lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, binaannya ormas kita seperti itu. Dan itu nikmat yang sangat besar menurut kita, ya menurut saya, antum dan tidak semua berawal. Dan rasanya tidak elok rasanya kalau kita ingin menduakan. Ya, tidak elok rasanya kalau kita ingin mendoakan, dan betul-betul ini mau kita jadikan wasilah sebagai pergerakan kita dan dakwah kita, insya Allah. Ya, kalau sekarang di Kota Bima, Ustaz ya, bagaimana planningnya untuk di Kabupaten, Ustaz, di Kabupaten Bima? Ya, sekarang ini banyak yang belum tahu, Ustaz, kalau Bima itu ada Kota Bima dan Kabupaten Bima, dan itu dua kabupaten yang berbeda. Iya, satu kota, satu kabupaten. Iya. Tapi kalau segi luas wilayah jauh sekali, lebih luas di Kabupaten Bima, luas wilayah itu. Kalau kota ini kan hanya 120 lebih DPT kemarin itu pemilih kan. Kalau di Kabupaten Bima itu kan hampir 300 ribuan begitu. Jadi 3 kali lipat dari Kota Bima, warganya Kabupaten Bima itu. Kalau di Kota Bima ini kan hanya 5 kecamatan, 41 kelurahan. Nah, kalau kabupaten itu 18 kecamatan, 191 desa. Jadi memang ada perbedaan seperti itulah jumlah. Dan yang kedua, dalam segi ekosistem juga memang dakwah di Bima ini unik dibandingkan dengan Pulau Lombok. Kenapa saya unik? Kalau di Lombok itu kan kita lihat bahwa Nahdlatul Watan itu kan menguat seperti itu kan. Jadi saya lihat itu warna mendominasi itu ada. Nah, kalau di Bima ini siapa yang kuat? Nah, dia yang menang dalam pertempuran ini. Nah, siapa yang perbagus strategi? Nah, itu yang menang. Nah, makanya saya pernah katakan, andai kata saya itu punya pasukan seperti yang nggak usah lah saya pasukan seperti di Makassar itu, ketika saya di Makassar, kemudian saya punya tempat untuk bernaung, ya saya bisa buktikan kayak di Masjid Agung ini. Nah, ini kan kalau di Bima ini kan hanya di Dena saja, itu markas pendidikan Wahda Islamiyah, dan itu pun luar biasa itu perkembangannya. Kenapa luar biasa? Karena berada di pemukiman penduduk yang pinggir Madapangga, tapi kan masih eksis. Malahan ini udah puluhan santrinya ini. Itu kan sebuah keberhasilan itu pendidikan Wahda Islamiyah itu. Nah, apalagi ketika Wahda Islamiyah ini ada di Kota Bima. Contoh misalnya kita punya tanah lah, ini yang kita bikin kita pusing di Kota Bima, kita nggak berkembang ini. Karena kita nggak punya tanah, nggak punya basis. Coba itu pusat itu kasih saya tanah ini 3 area nih di buat sekolah Wahda ini. Ini bukan lagi main kita ini. Kita udah bisa berkembang ini. Kayaknya ini tantangan terberat. Kalau di tanah di Kota Bima ini kan mahal-mahal juga ini. Nah, ini yang perlu mungkin saya pikir depan ini, bagaimana Wahda ini bisa menjadi salah satu ormas lokomotif perubahan seperti itu melalui dunia pendidikan seperti itu. Insya Allah. Ya. Dan itu jadi cita-cita terbesarnya, Ustaz ya? Iya, saya jujur ya, saya ini kan hanya merasa sebenarnya ini dalam bergerak ini sulit saya ungkapkan karena saya nggak punya teman untuk bagaimana ungkapkan ini. Saya punya strategi ini. Terkadang saya di Bima ini kan ya hanya Ustadz Mul saja yang tahu saya kan. Kalau di Kota Bima ini saya menyusun pola strategi segala macam ini kan ujung-ujung kan kalau saya ungkapkan ya terkadang saya ungkapkan ke pengurus juga marah, melemahkan seperti itu, anggap remeh seperti itu. Jadi saya sambil berdoa, makanya salah satu saya punya strategi itu saya mengirim ihwa-ihwa ke tadrib.
Tadrib itu kan bagian dari saya punya skema itu. Gimana ihwa-ihwa yang dibina di tadrib itu nanti kayak Aco, Dion, Erik itu kan sengaja itu. Nanti mereka kembali nanti bisa kita bina seperti itu kan, bisa kita arahkan. Nah itu kan skema kita sebenarnya itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini kalau di Kota Bima ini udah ada sekolah ini, udah ada izin operasional nih, meskipun hanya ngontrak ini sekolah kita nih. Itu pun sekolahnya muslimah ini. Tapi memang kalau saya lihat Wahda Bima ini yang paling semangat ini muslimahnya. Kalau saya itu terkadang mengagumi juga mereka itu. Muslimah Wahda kan saya kagum sekali, mereka punya semangat yang luar biasa, kemudian pengorbanan yang luar biasa. Tapi mereka punya satu kelemahan. Nah, mereka itu nggak paham terkait bagaimana lobby-lobby, bagaimana membangun opini. Ya semangat begitu. Tapi dimana-mana itu, dimana-mana. Iya, tapi memang semangat seperti itu. Tapi ujung-ujung itu injury time nanti ujung-ujung kembali ke ikhwah, gitu kan? Nah. Mereka sadar itu ketika udah berada titik puncak penghabisan. Nah, diajak berpikir untuk membangun dasar itu sulit. Nah, itu. Nah, makanya saya berpikir sekarang ini, coba itu Muslimah Wahda mau dikontrol sama ikhwah, luar biasa itu. Masya Allah. Ini nih, tapi ini kan kembali lagi ke masing-masing internal kita, gimana kita berlembaga seperti itu. Nah, itu dari saya. Ya, saya doakan mudah-mudahan dimudahkan Ustaz. Amin. Dijauhkan dari segala berbahaya. Ya, urusan politik, dakwah, insyaallah bisa sama-sama jalan. Ya. Salah. Karena saya sangat percaya dengan Ustaz Afri. Ya, dibuktikan kemarin meskipun terlibat dalam politik praktis tapi tidak pernah pakai uang, ya. Di mana-mana itu Ustadz, kalau orang sudah terlibat di politik praktis pasti terjebak juga. Dan antum sudah buktikan ya bahwa antum tidak terjebak sampai sekarang, dan alhamdulillah ya, insyaallah. Apalagi katanya tidak pernah menerima uang dan memberikan uang, ya. Iya. Dan itu memang betul pelajaran yang sangat berharga itu Ustadz. Ya, baik untuk kami ini para junior kalau ya, para politisi ya. Gini Ustadz, kalau saya punya anggapan Ustadz, kita kan hidup ini kan ujung-ujung mati Ustadz, meninggal. Nah, apa sih yang kita perjuangkan hidup ini? Hatta sekalipun antum orang terkaya di dunia, pasti punya masalah, pasti punya beban. Kan saya kan katakan tadi itu, kita itu akan diuji dengan dua pilihan, dengan kenikmatan, dengan kemelaratan. Itu ujian kita itu. Nah, tinggal bagaimana kita politik juga sebenarnya itu kita memberikan pelajaran kepada mereka itu bahwa untuk apa kita misalnya masuk, tapi misalnya begini tuh, saya kasih contoh ini, saya punya pola pikir Ustadz dalam politik itu. Nah, kita itu masuk di politik, tapi jangan sampai terjebak. Nah, kita sambil nasihati para pemimpin kita itu, daripada dia dinasihati oleh orang lain, minimal dari 100% dia punya kebijakan lah, mudah-mudahan dia 10%, 20% lah yang berpihak ke kita seperti itu, daripada nggak ada sama sekali, gitu kan. Syukur-syukur dominan ke kita. Nah, kira-kira siapa lagi yang nasihatin kita itu, menasihati mereka itu kalau bukan kita yang paham ini, daripada mereka dikelilingi oleh orang-orang yang salah seperti itu. Nah, karena begini, oke lah, kita nggak bisa mengubah mereka secara full, tapi minimal kita itu anak-anak mereka itulah dekat dengan kita. Nah, ada beberapa politisi ini ngaji di TPK Masjid Agung ini, anak-anaknya itu. Maksud begini, ada landasan berpikir kita itu, bagaimana istilahnya itu berpikir ke depan. Ya, kalau kita nggak bisa ubah seluruhnya, ya minimal kita ubah saja yang bisa kita sanggupi. Tapi jangan sampai kita terjebak. Maksudnya kita yang mewarnai, malah kita diwarnai. Itu juga bahaya itu. Nah, ini yang harus kita belajar dari sejarah itu. Makanya
kenapa kalau kita melihat itu sejarah, nah kita akan bisa melihat gambaran saat ini. Sekuat-kuat apapun Adolf Hitler, dia akan runtuh juga. Nazi ya, sekuat-kuat apapun Joseph Stalin, Uni Soviet, dia juga akan hancur juga. Tidak ada peradaban yang kuat kecuali peradaban Islam, Muhammad. Makanya saya selalu memberikan pemahaman kepada ikhwah-ikhwah itu. Coba ambil contoh itu bagaimana Nabi Muhammad berjuang itu. Nah, makanya kalau saya lihat itu dalam Al-Quran itu kan ada surah Al-Mudaththir dan surah Al-Mujamil. Nah, jangan kita mengaku sebagai aktivis dakwah, tapi kita nggak memperkuat dulu kita punya individu itu. Ya, makanya seandainya komitmen itu mahasiswa zaman sekarang, detik ini, maka 20 tahun ke depan itu nggak ada korupsi, nggak ada nepotisme, nggak ada kolusi. Ini kan yang korupsi saat ini kan yang misalnya yang korupsi pada zamannya Orde Baru itu kan aktivis-aktivis pada zamannya Orde Lama. Nah, yang korupsi pada zamannya reformasi adalah aktivis-aktivis pada masa Orde Baru. Nah, yang korupsi saat ini adalah aktivis-aktivis pada masa revolusi kemarin. Ini kan karena apa? Karena memang kacau sekali kita punya pola pikir ini. Seperti itu. Nah, makanya saya punya cita-cita bagaimana kita membangun sebuah dasar pergerakan itu dari bawah ini, dari anak-anak kita ajari ngaji, kemudian kita bertahap, kita harapkan bahwa di antara anak-anak yang kita bina ini 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan ada dia jadi pejabat, jadi pemimpin. Ketika dia melihat Masjid Agung ini, masjid besar, dia akan terkesima, oh dulu saya pernah ngaji di sini, saya pernah diajarin di sini segala macam. Nah, ini yang konsep harus kita tanamkan dalam diri kita sebenarnya itu. Ya, itu mungkin dari saya Ustaz terkait itu. Masya Allah. Ya, konsepnya sangat luar biasa Ustaz. Ya, kami sangat sepakat dan itu ya mungkin banyak yang kita tidak sadari ya, terkait konsep-konsep seperti ini. Bagaimana kita mendekati orang tuanya yang mungkin ya mereka seorang politisi, terus mereka dekat dengan kita dan mempercayakan anak-anaknya kepada kita yang kita sebagai pendidiknya. Ya, meskipun ya itu tadi kita tidak bisa semuanya mengubahnya, ya paling tidak anak-anak mereka ya atau adalah sedikit dari kebijakan mereka yang pro terhadap dakwah ya atau masyarakat. Insyaallah sangat luar biasa. Nah Ustaz, ini kita sudah tidak terasa Ustaz, sudah 1 jam Ustaz. Oke, siap. Jadi kita sudah luar biasa sharing-sharingnya dan ilmunya sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kami pribadi dan insya Allah sangat bermanfaat untuk sahabat inspirasi kita yang menonton pada hari ini. Terakhir Ustadz, ya sebelum kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada pesan, kesan dan harapan untuk kedepannya Ustadz. Ya, kalau saya itu selalu mengambil pelajaran dalam hidup ini. Ikan itu dia menjadi raja ketika di lautan, tapi ketika di daratan dia itu akan mati. Singa mungkin dia dikatakan raja hutan ketika berada di hutan, tapi ketika berada di air mungkin dia akan mati tenggelam. Nah, apa yang saya sampaikan itu coba kita melihat diri kita sendiri di mana potensi kita itu. Jangan terlalu melihat bagaimana orang lain. Tapi bagaimana kita bekerja itu sesuai dengan apa yang membuat kita nyaman seperti itu. Nah, cenderung yang membuat orang ini susah itu kan karena selalu menjadikan indikator dirinya itu kan orang lain. Ya, kebahagiaan orang lain itu dia menjadi indikator kebahagiaannya sehingga dia itu lupa apa yang membuat dirinya bahagia seperti itu. Padahal pada hakikatnya itu manusia itu akan diuji itu sampai dengan maut memisahkan dia, mau jadi kaya, mau jadi miskin, jadi pejabat segala macam itu kan diuji semua. Jadi kalau saya itu secara pribadi tetaplah berbuat baik dan jadikanlah prinsip hidup kita itu sebagai pegangan dan terus belajar dan dekat dengan Allah seperti itu. Insya Allah saat kita membantu agama Allah, maka Allah akan membantu kita di saat orang-orang itu membantu seperti itu. Itu yang mungkin dari saya Ustadz nasihat seperti itu. Masya Allah.
Barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah nasihatnya sangat luar biasa. Ya. Dan mungkin banyak pelajaran yang akan kita ambil pada hari ini dari nasihatnya antum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, menjaga kita agar tetap terus berjuang, semangat dalam medan dakwah dan tidak patah semangat ya. Insyaallah. Banyak cobaan dan ujian yang selalu menggempur. Insyaallah. Sampai terima. Insyaallah itulah tadi cerita yang sangat luar biasa ya, baik dari pengalaman beliau atau hal-hal yang bisa kita petik dari perkataan beliau itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan sampai inspirasi semua ya, dapat termotivasi dan terus mendukung program-program Wahda Inspirasi Zakat ya melalui donasi-donasi terbaik tak ya. Contohnya ya seperti Ustadz Afri ini, insyaallah beliau akan terus bergerak ya. Beliau tidak akan bisa bergerak ya, Ustadz Afri ini tidak akan bisa bergerak ya tanpa dana ya, tanpa uang ya, tanpa hal-hal yang bisa mendukungnya ya. Dan kita jadikan uang itu sebagai alat atau donasi itu sebagai alat untuk terus memperjuangkan agama Allah ini. Nah, mungkin itu saja perjumpaan kita pada hari ini Ustadz Afri. Kami ucapkan syukron jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Sekali lagi kami doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga antum dan keluarga kita dan tetap semangat hingga Allah Subhanahu wa taala memisahkan nyawa kita ya dari raga kita hingga kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Ustaz, kita tutup perjumpaan kita dengan sama-sama doa khatimul majelis. Subhanallah hamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, saya matikan ya. Ya, nah.